mau teram iki rekote. Loh, sing metu. Oh, ironisa. Inka. Inka, mana Inka? Inka. Ya, siapa lagi? Ada lagi? Tetap masuk kodenya. Ini Kevin sama yang lainnya belum masuk, Pak. Kendalanya apa? Ada kendala nggak? Ini benar 337. Kayaknya belum paham, Pak. Kayaknya apa? Kayaknya belum paham. Oh, belum paham. Sebenarnya tinggal klik linknya, nanti langsung ke masuk. Kalau ada pin, coba dimasukkan ini. Saya share di grup. Oh, ya mungkin. Bos. Itu nanti loh. Duh. Terus C. Wes bener, enggak bisa. Misalkan aku metu ke obrolan iki lho piye ya? Iya. Nah, 10 siswa masuk. Penny kelas apa ini? Penny. Nah, ditampilkan wajahnya biar terlihat. Saya tak tangkap layar. Cut. Saya lihat satu ya. Di lab 1. Wait. Gimana kabar semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Sudah sarapan belum? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Jangan sampai belum mandi. Meskipun secara virtual nanti tetap tercium dari sini ya. Oke. Kita mulai nanti mungkin sekitar 30 menitan. Setelah itu ya sudah kita tanya jawab. Ada soal yang dikerjakan sama absensi, tapi ada soalnya nanti saya share terakhir. Jadi kita mulai saja dan sambil menunggu temannya yang masih berusaha untuk gabung, ya gabung aja nggak apa-apa. Nanti biar tetap di-admit dari sini. Tetap sisa saya masukkan. Nah. Oke, siap dimulai? Siap. Iya. Oke, selamat pagi semuanya. Untuk hari ini pelajaran mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, kita akan membahas tentang kewarganegaraan digital. Pak, kurang jelas. Oh, kurang jelas? Oke, sudah saya tampilkan. Nah, untuk hari ini kita membahas tentang kewarganegaraan digital. Sudah terlihat tampilannya? Sudah. Nah, itu tampilan untuk materinya nanti dalam bentuk itu kewarganegaraan digital. Nah, intinya kita itu membahas tentang bagaimana kita cerdas dalam menggunakan aplikasi digital. Itu dong.
Nah, karena simulasi digital, jadi membahasnya berbasis digital. Oke, sambil nanti saya menerangkan, ini ada saya jawab sebentar. Ada berapa banyak aplikasi dalam ponsel Anda? Ayo. Banyak. Banyak, Pak. Lebih dari 10, Ya. Ya. 20? Ya. Ya? Ya. Semua ya, Mbak Ewa juga ada. Lanjut. Punya akun ini? Punya. Sebagian enggak. Punya, tapi yang Mobile Legends enggak. Mobile Legends enggak? Facebook? Punya. Punya. Instagram? Masih punya. 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 Oh, Punya. nah, sampai enggak punya bahaya gue. Ya kan? Nah, terus Google pasti punya. Nah, ketika kita membahas tentang aplikasi dan akun-akun ini, itu pasti aplikasinya itu berbau yang namanya digital. Jadi ada aplikasi digital mulai dari Facebook, lalu ada WhatsApp, terus TikTok, Shopee, Instagram, dan lain-lain seperti itu, termasuk Mobile Legends pun itu juga digital. Nah, selanjutnya, untuk aplikasi ini, kalian pasti memiliki akun kan? Ya. Punya. Pasti ada akunnya, nggak mungkin nggak punya akun. Tahu tuh akun itu apa? Tahu. Tahu. Oke, daftar, benar ngomong ngono. Nah, untuk daftar itu namanya akun. Oke. Nah, warga digital itu adalah semua orang yang memiliki akun digital, baik satu akun atau lebih pada aplikasi yang sama maupun berbeda. Jadi, kalau kalian punya satu akun, entah itu di satu aplikasi atau di aplikasi lain, akun kalian itu dinamakan warga digital. Lele enek pertanyaan, apa to warga itu? Yo, jawab enggak? Kalau ada pertanyaan warga itu apa? Orang yang Warga digital adalah orang yang memiliki akun di salah satu aplikasi tersebut. Nah, itu kalau warga digital. Kalau warga dong? Warga RT berarti apa? dukungan orang Kalian- yang ada di suatu daerah. Nah, dari suatu daerah. Jadi namanya warga digital itu ya orang yang ada di digital. Jadi akunmu itu misalkan punya akun Facebook sebanyak 2, ya kamu itu di digital memiliki 2 warga. Di wonge loro hitungane. Itu namanya warga digital. Jadi semua orang yang menggunakan internet untuk kegiatan pribadi maupun kelompok ataupun untuk pekerjaan itu disebut warga digital. Nah, arek warga digital kuwi kok nggone ning RT ngendi? Nah, RT-nya itu yang disebut dengan aplikasi. Karena ada warga digital, ada aplikasinya. Atau biasa disebut RT, beda ngomong ngono. Paham? Paham. Insya Allah. Lanjut ke warganegaraan digital. Waduh. Inti dari kewarganegaraan digital itu cuma satu, memanfaatkan informasi dan teknologi. 2, menggunakan teknologi dunia maya dengan cara baik dan benar. Nah, untuk hari ini nanti kita membahas tentang bagaimana sih menggunakan teknologi digital, aplikasi TikTokmu mau, dan lain sebagainya itu untuk kegiatanmu dalam bermasyarakat, dalam bersosialisasi. Ya, bahas itu nanti. Nanti aplikasi digital bahas apa toh Pak? Kewarganegaraan digital bahas tentang itu. Itu semua nanti yang dibahas semua itu. Pak, kurang jelas. Kurang jelas. Jadi intinya kewarganegaraan digital itu bagaimana kita memanfaatkan informasi dan teknologi secara baik dan benar, lalu bagaimana menggunakan dunia maya itu untuk kehidupan secara baik dan benar. Intinya piye amrih penae, piye amrih nyamane. Itu kewarganegaraan digital. Lek warga digital mau kan wonge orangnya, kalau
kewarganegaraan digital atau dikenal citizenship itu bagaimana tingkah laku kita, perilaku kita, norma kita itu namanya kewarganegaraan digital. Oke. Lanjut. Paham? Insyaallah. Insyaallah saya tarik. Wah. Nah, lanjut. Fungsi kewarganegaraan digital. Nah, sebelum menjelaskan, coba tak cek ada yang mau masuk lagi gak? Oh, enggak. Mungkin bisukan Wadah. Vina mau masuk. Vina masuk. Yes, gak ada yang masuk lagi. Saya ada. Mungkin bisukan Cah. Mungkin dibisukan. Yes, mungkin tak bisukan ya. Yes. Oke, jadi ini nanti fokus dengan suara saya. Oke, sebentar, saya masuk nih. Yuk, terlihat tampilannya? Lanjut, untuk fungsinya kewarganegaraan digital itu ada 8. 1, bagaimana kita cerdas menggunakan media digital. Yang kedua itu menambah wawasan tentang dunia digital. Ketiga itu menciptakan kehidupan yang bermanfaat. Lalu yang keempat menciptakan rasa tanggung jawab. Nah, intinya itu semua nanti kalau kita membahas tentang kewarganegaraan digital itu bagaimana kita menjadi seseorang yang manusiawi. Lalu ada lagi untuk menghindari permasalahan juga bisa. Untuk membantu proses interaksi itu juga ada. Lalu meningkatkan persaingan dunia bisnis. Jadi untuk kewarganegaraan digital juga ada meningkatkan persaingan bisnis. Kenapa ada seperti itu? Nanti dibahas selanjutnya. Untuk memberikan informasi yang bermutu. Nah, jadi informasinya itu pasti bermutu. Kita nanti juga akan mencari bagaimana informasi yang bermutu dan informasi yang tidak bermutu. Biasa disebut dengan hoax. Bentar, saya cek lagi ada yang masuk gak? Gak enak Google Meeting ini lagi. Oke, lanjut. Nah, warga digital lagi. Warga digital. Perhatikan itu. Untuk selanjutnya komponennya. Nah, seperti yang dibahas di depan, fungsinya untuk sedemikian macamnya itu ada yang namanya komponen. Komponen warga digital itu dimulai dari adanya akses digital. Apa itu akses digital? Internet. Jadi ada internet, itu mesti mulai dengan adanya warga digital. Terus adanya komunikasi digital, omong-omongan, baik secara langsung atau tak langsung. Itu jenenge warga negara digital. Lalu ada literasi. Nah, itu bagaimana nanti kita memahami. Lalu ada hukumnya. Jadi di internet, di dunia maya yang serba bebas dan terbatas itu ada hukumnya. Lalu ada etika digital. Jadi meskipun bebas dan tak terbatas itu juga tetap menggunakan etika. Lalu kita juga memiliki yang namanya hak dan tanggung jawabnya bagaimana menggunakan digital. Yang terakhir untuk mendapatkan uang, bisnis, perdagangan. Oke, cek lagi yang masuk. Nurlinda Sari. Oke. Bisa? Oke. Cek lagi. Kalau ada pertanyaan, silahkan diaktifkan mikrofonnya dan bertanya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. 1, 2, 3. Yes. Lanjut. Akses digital atau digital access.
Nah, untuk akses digital atau digitally access itu komponen utama yang harus ada dan dijadikan manusia untuk menjadi warga digital itu adalah adanya internet. Jadi, kalau ada akses digital yang merata, menyeluruh, itu nanti menjadikan seluruh warga Indonesia yang memiliki akses internet akan menjadi akses digital. Intinya, kalau kita punya akses untuk akun tersebut atau internet tersebut, maka kita bisa menjadi warga digital atau kewarganegaraan digital. Internet semua paham. Next. Komunikasi digital. Nah, untuk komunikasi digital itu adalah bagaimana cara dalam warga digital hari ini kalian, akun-akun kalian itu bisa saling terhubung melalui surel. Surel itu email. Jadi bahasa Indonesianya surel itu surat elektronik. Email itu bahasa Inggris. Kalau menggunakan bahasa Indonesia harus surel. Lalu ada WhatsApp. Tahu-tahu WhatsApp. Nah, terus ada Facebook, ada lagi Twitter, mungkin ada juga yang menggunakan Instagram. Terus saat ini kita menggunakan Google Meet, itu juga termasuk bentuk komunikasi digital. Kalau dulu komunikasi digital itu pasti berbasis teks, kalau sekarang sudah bisa video. Nah, tambah. Siska, selamat datang Siska di Ujai. Oke, nah sampai di sini. Lalu ada literasi digital. Nah, untuk literasi digital itu adalah kemampuan dan keterampilan digital atau warga digital untuk mengakses. Satu, akses. Dua, memahami. Ketiga, menyebarluaskan. Dan menggunakan informasi yang diperoleh secara digital. Jadi, yang namanya literasi itu kita harus bisa menggunakan. Satu. Yang kedua itu menyebarluaskan, memahami, baru yang terakhir menggunakan informasi tersebut untuk keperluan sendiri-sendiri maupun untuk orang lain. Jadi intinya literasi digital itu bisa berupa jejaring sosial. Jadi ketika kita menggunakan Facebook itu juga sudah literasi digital, kita sudah literat. Lalu kita menghimpun informasi gunakan mbah Google. Jadi lek diwehi tugas golek ning mbah Google, ning Brandly dan lain sebagainya itu termasuk literat. Jadi kalian sudah menggunakan yang namanya literasi digital. Lalu yang terakhir itu menyaring informasi. Kalau ada berita itu disaring. Jadi bagaimana berita itu nanti bisa menjadi sebuah berita yang baik dan benar serta bermanfaat. Jangan langsung dibagikan. Kalau ada berita, ada informasi, disaring dulu. Benar enggaknya. Lalu berbagi informasi. Nah itu kalau ada informasi yang bagus dan emang benar, kita berbagi informasi. Share, dibagikan. Getok tular, bahasa Jawa nih. Lalu membuat konten YouTube, TikTok, nah itu termasuk membuat konten. Jadi termasuk literasi digital. Kalau kalian sudah bisa membuat konten TikTok, oh berarti iso, sebenarnya literat. Lalu bisa membagikan informasi, bisa nge-share, nah itu sudah termasuk dalam literasi digital. Intinya untuk literasi digital, khususnya warga negara digital, itu apapun yang dilakukan warga digital itu dalam hal mengakses, satu, yang kedua itu memahami, dia paham fungsinya aplikasi dan semua itu, lalu dia itu mampu menyaring dan menyebarluaskan serta mampu membuat. Intinya itu. Kalau ada pertanyaan tentang literasi digital, tindakan semua warga digital yang mampu melakukan hal itu disebut literasi digital. Oke. Sebelum lanjut ke hukum digital, saya nyalakan dulu. Mikrofonnya dinyalakan, bisa boleh, nggak apa-apa. Nah, kita tanya jawab. Jadi sebelum ke literasi digital, kita tanya jawab dulu. Kira-kira selama pembelajaran daring, kegiatan digital apa yang kalian lakukan? Ayo.
Di luar pembelajaran apa-apa. TikTokan, enak sing iso nggak TikTok nggak? Kak saya Nah, ada yang bisa TikTok Tante? Sudah dapat endorsement nggak? membuka Google Classroom untuk mengerjakan tugas. Nah, terus Membuka akun-akun medsos, contohnya seperti WhatsApp, Instagram, juga Yes. TikTok. Terus ada lagi yang tantangan ini strike friend, ada strike friend, ada yang menjawab nggak strike friend. Jadi itu ada fungsinya raise hand itu angkat tangan. Ada strike friend itu angkat tangan ini nggak muncul lagi bisa. Itu menghilang. Ketemu dalam dunia maya atau akhirnya. Mana lagi ini? Terus selain menggunakan TikTok digital, kita berliterasi itu bisa mencari informasi oke, membuat informasi oke, sharing. Kalau ada informasi di-share gak? Ya. Nah, digital, Ya. itu pasti di-share namanya literasi digital. Dari semua materi dari awal warga negara digital sampai literasi digital ada yang ditanyakan? Ya. Paham? Insya Allah paham. Ya Allah paham. Insyaallah, Pak. Aku ditakoni literasi apa, paham gak? Mengakses, memahami, menyebarluaskan, menyaring informasi, berbagi informasi. Literasi itu intinya kita melek, kita tahu, kita paham, itu namanya literasi. Jadi kalau di luar itu ada pojok literasi, oh berarti kita harus melek, iso moco. Literasi. Nanti kedepannya ujian kali yang katanya AKM itu berbasis literasi, isinya apa? Bacaan. Jadi harus rajin membaca, itu literasi. Dengan yang benar dalam bentuk digital gini. Gak roh bocah tapi alhamdulillah ya Allah pengikutnya banyak 15. Alhamdulillah nanti kalian mendapat ilmu insya Allah. Nah, terus lanjut presentasi lagi. Boleh dimatikan ya. Literasi digital itu berarti masalah literasi digital. Nah nanti temannya yang ada nggak bisa join nggak apa-apa. Nah ini membahas tentang agak berat, hukum. Jadi sudah dijelaskan di awal bahwa di dunia digital itu ada yang namanya hukum. Meskipun itu dunianya luas, tak terbatas, siapapun bisa menggunakan, tidak ada batas negara dan bebas. Tapi di dalam literasi digital itu ada hukumnya. Dan hukum yang mengatur di Indonesia itu dikenal dengan UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, oposisi dibahas di UU ITE itu, satu, dokumen elektronik sebagai alat hukum yang sah. Jadi hati-hati, yang namanya sekarang, yang namanya dokumen elektronik, baik statusmu, opo sing sampeyan share, dan apa yang kalian upload dan unggah di media sosial itu bisa dijadikan bukti hukum. Jadi misalkan pencurian, kemarin kan ada kasus pencurian itu diunggah di media sosial itu bisa dijadikan sebagai bukti hukum yang sah. Jadi hati-hati. Lalu pengakuan atas tanda tangan digital. Kalau kalian daftar EKTP itu kan disuruh tanda tangan digital. Nah itu namanya tanda tangan digital. Nanti ke depannya kita itu kalau mau tanda tangan digital nggak perlu orat-orat, cuma pakai retina. Jadi mripate, yuk mripate. Ampane muni mata gitu kan nggak penak. Jadi mripate itu nanti ada alat seperti kamera kecil itu dilihatkan di situ, nah itu sebagai tanda tangan digital. Atau lek sing HP-ne apik. Nah, itu sing HP-ne apik, iku mesti ono sing jenenge fingerprint satu.
Yang kedua, face recognition, pengenalan wajah. Jadi ke depannya arep tanda tangan jumuk duit ning ora usah nggawa pulpen. Sing penting nggawa wajah. Wajah loh ya Duk Riane. Yang penting membawa wajah kita dan membawa tangan kita sudah bisa ambil. Itu namanya tanda tangan digital seperti itu. Lalu penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Nah, sertifikasi elektronik itu gimana, Pak? Nah, maksudnya sertifikasi elektronik gini. Kalau kalian mungkin pandemi ini baru merasakan yang namanya sekolah daring. Nah, kalau di Amerika, negara maju termasuk Singapura, yang namanya sekolah pelatihan daring itu sudah banyak. Jadi nanti sertifikasinya gimana, kelulusannya gimana, ujiannya gimana? Ya ujiannya daring, online. Enggak seperti kita menggunakan Google Meet itu enggak, tapi mirip-mirip kita menggunakan Moodle, ada batas waktunya, batas mengerjakannya. Itu. Kalau enggak seperti itu live. Jadi harus siap seperti ini. Ini Google Meet ini mau dibuat ulangan bisa. Saya kasih share soal, hari ini harus selesai, soalnya saya tampilkan, kalian jawab di situ bisa. Nah, nanti gunanya seperti itu untuk Google Meet. Itu namanya penyelenggaraan sertifikasi untuk sertifikasi elektroniknya seperti itu. Atau kalau sekarang itu ada aplikasi yang namanya LinkedIn, di mana LinkedIn itu menampilkan kemampuan orang dalam bentuk media sosial. Nah, kalau kalian pernah melihat Bayu Skak, itu nggak mengerjakan skripsinya di UM, tapi dia mengerjakan film sama UM diluluskan. Atau itu. Yang kedua itu ada lagi hacker dari Indonesia. Dia itu mampu menghack NASA dan sekarang direkrut NASA sebagai keamanan untuk digital ya. Jadi intinya sekarang itu bukan kita bagaimana membuat kita itu sekolah tinggi, maksudnya gimana ya? Bukan intinya itu sekarang itu masyarakat itu kita tahu siapa dia dan kemampuannya bagaimana itu bukan hanya dari kertas saja bukan, tapi dari karya-karyanya, karya yang ada, apa yang kalian unggah. Jadi penyelenggaraan sistem elektronik seperti itu. Ada penyelenggaraan sistem elektronik. Jadi kalau nanti kalian ingin sukses, YouTuber aja itu berapa persen yang lulusan SMA dan berapa persen yang nggak sekolah. Tapi mereka mampu membuat konten. Itu YouTuber. TikTok. Yang menggunakan TikTok itu berapa persen yang mereka itu sekolahnya hancur, tapi dia mampu menggunakan TikTok dengan baik dan benar. Nah, itu sejalan dengan pendidikan abad 21. Intinya, yang dimiliki masyarakat sekarang, kalian semua itu memiliki itu ada 4C. Satu, creativity. Jadi kreatifmu dalam menggunakan konten, baik digital maupun non-digital. Dan komunikasi, bagaimana komunikasi kamu di dunia maya maupun di dunia nyata. Ada satu orang YouTuber itu kalau diajak bicara di dunia nyata tidak bisa ngomong, tapi kalau di dunia maya itu ngomongnya luar biasa. Kalau kalian nggak percaya, buka YouTube-nya Gadgetin, di situ ada David. Nah, itu dia itu nggak terlalu bisa ngomong kalau di dunia nyata, tapi ketika dia itu di dunia maya, ngomongnya luar biasa banyak. Lalu ada kolaborasi, bagaimana itu mengkolaborasikan. Itu namanya 4C. Yang terakhir itu adalah creativity, critical thinking, bagaimana kalian berpikir kritis. Jadi sekarang itu arahnya bukan bagaimana kalian menghafal materi yang saya berikan, bagaimana kalian itu menghafal rumus matematika, enggak. Tapi bagaimana kalian bisa mengkonstruksi semua itu untuk kehidupan nyata. Itu untuk dunia digital. Lalu di sini ada yang namanya nama domain dan akun. Jadi akunmu, domainmu, Google itumu, punya @gmail.com, akun TikTokmu, itu juga terlindungi. Jadi misalkan kok ada temanmu atau siapapun yang mengatasnamakan akunmu itu untuk kejahatan, itu bisa kalian laporkan. Lalu yang namanya ada hak kekayaan intelektual dan perlindungan pribadi. Jadi aman. Ketika kalian itu menggunakan YouTube, TikTok, dan sebagainya untuk upload, ketika nggak ada lisensinya, ya nggak bisa. Pasti sama YouTube itu akan di-blok. Kalau nggak percaya, silahkan coba. Lalu perbuatan yang dilarang serta ketentuan pidana. Nah, ini nanti setelah ini ada tentang pembahasan tentang perbuatan yang melanggar hukum untuk UU ITE itu bagaimana. Oke, untuk di dunia digital,
Nah, kasus hukum pertama, nah mungkin nggak pernah lihat ya, iki. Konten berisi penistaan agama. Yang paling keren itu pasti penistaan agama. Nah, iki pasti ngerti. Ariel Noah, ngerti. Ahmad Dhani, kasusnya apa? Tahu. Yang lagi in sekarang Gisel, kasusnya apa? Tahu. Jadi hati-hati. Kalau upload segala sesuatu macam di dunia digital, benar hati-hati. Itu bisa menjadi bukti yang kuat. Terus ada Pablo Benua, ada Prita Mulyasari, terus stand-up komedi, terus ada Uus siapa itu, terus Florensi Nobing, kasus ikan asinnya Galih Ginanjar. Jadi hati-hati. Intinya kalau kalian upload tentang konten digital di dunia digital itu tidak boleh mengandung sara. Termasuk di dalamnya pornografi, penistaan agama, adat, bullying dan lain sebagainya nggak boleh. Intinya sebenarnya seperti itu. Jadi kalau awalnya itu Allah gini masa tau Pak gini. Kalau nggak percaya silahkan dicoba. Jadi sebenarnya akun kalian itu baik di Facebook maupun di YouTube maupun di Twitter dan di TikTok itu diawasi 24 jam non-stop oleh pemerintah. Sebenarnya. Tapi kita nggak tahu. Ya toh? Oke. Sebelum lanjut saya kayaknya saya mlebu neh mau. Ya toh? Nah, lanjut. Oke. Etika. Nah, tadi bahas tentang hukum, koyone kok nguri ya Pak ning hukum digital. Oh, tenang. Penting aman. Jadi emang yang namanya hukum itu enggak ada sih enggak ngeri. Semua hukum itu pasti mengerikan sebenarnya, tapi hukum itu untuk mengatur kita bagaimana tidak menyinggung orang lain, bagaimana tidak menyebabkan permusuhan. Makanya terus ada yang namanya etika. Nah, kalau hukum itu jelas seperti itu tadi, ada yang denda, ada yang penjara. Kalau di etika itu mungkin sanksinya moral dan sosial. Nah, etika itu adalah norma dan perilaku bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital supaya semua pengguna digital merasa nyaman dan aman. Intinya, kalau kita menggunakan aplikasi digital, bagaimana konten yang kita buat, tulisan yang kita buat, komunikasi yang kita buat itu membuat diri kita dan orang lain siapapun yang menggunakannya itu merasa aman dan nyaman. Makanya di sini ada yang namanya hindari cyberbullying. Nah, apa itu cyberbullying nanti dijelaskan setelah ini. Lalu menjaga kesopanan dan menggunakan bahasa yang jelas dalam berkomunikasi dengan orang lain melalui konten digital. Intinya, bahasamu itu harus jelas, gak boleh ambigu. Kalau mau, misalkan nyindir temanmu, ya jangan disindir langsung. Intinya menjaga kesopanan itu penting kalau di dunia digital. Soalnya apa? Kalau ada yang merasa tersinggung dan lain sebagainya itu bisa loh dilaporkan sekarang. Jadi sekarang itu nggak seperti dulu. Ya digital itu seperti kita kehidupan sehari-hari, seperti komunikasi sehari-hari. Gitu. Jadi ya ada komunikasi kesopanan. Lalu mengetahui posisi kita sebagai pengguna konten digital. Nah, di mana posisi kita? Baik di dunia nyata maupun di masyarakat. Kan nggak mungkin. Misalkan kalian punya grup itu ada dua, yang satu grup banyak gurunya, yang satu nggak banyak gurunya. Misalkan di grup banyak gurunya masuk Arab, mau masak Arab PD, kan nggak mungkin. Ya, nah, jadi kita mengetahui bagaimana posisi kita itu di dalam sebagai pengguna konten digital. Itu bisa. Dan ingat, kita harus tahu posisi kita. Lalu mengendalikan emosi dan tidak memancing perselisihan dalam menggunakan konten digital. Nah, ini yang paling sering. Tapi kalau untuk sebatas guyonan, ya itu nanti harus ada penutup, intinya harus ini cuma guyonan. Nah terkadang kan kita seperti memancing emosi, terus gimana ya, memancing perselisihan. Nah nanti ada contohnya yang itu memancing emosi, lalu menjaga privasi orang lain dan tidak mengumbar privasi diri sendiri. Kenapa kok tidak mengumbar privasi diri sendiri? Sekarang penjahat itu tidak
tidak seperti dulu. Kalau dulu orang mau berbuat jahat mengikuti kalian kemanapun itu kalian pergi, kalau sekarang cuma mengikuti statusmu. Jadi dicek karo penjahat gue, dino iki bocah iki nang kene diparani. Mulai dibegal, apa ngerti kan enggak ngerti. Makanya kalau bisa kita itu juga harus menghargai privasi orang lain, tapi jangan mengumbar privasi diri sendiri. Jaga mana yang baik dan mana yang baik. Oke, ada yang masuk lagi. So, lanjut. Intinya seperti itu. Contoh pelanggaran, nah ini nanti pelanggaran etika digital, ini pengujaran kebencian atau disebut dengan cyberbullying. Kalau kalian melihat foto seperti ini pasti pernah terjadi, gitu. It's me, dia Zilo before bla 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 bla, before dan after. Nah, kuwi ana sing bully sakmono akeh. Lek enek ngono ki seneng ruame kok melu-melu bully. Nah itu nggak boleh, sebenarnya itu nggak boleh. Loh Pak, itu nanti apa bisa dihukum? Kalau dia mau melaporkan itu bisa dihukum, tapi kalau banyak seperti itu nggak bisa. Karena kontennya sudah beda. Tapi tetap kita melukai perasaan orang lain. Loh benar itu kata-kata, kalau dulu itu mulutmu bagaikan pisau, kalau sekarang kata-katamu itu bagaikan pisau. Jadi hati-hati, terkadang itu banyak artis, kalau di Korea itu banyak artis yang bunuh diri karena dikata-katain sama fansnya. Jadi emang kita itu menggunakan konten digital harus hati-hati. Bagaimana supaya kita baik dan benar, bagaimana tidak menyinggung orang lain. Nah ini kan banyak yang menyinggung, seperti kayak bencong banget, hancur dan lain sebagainya. Ada yang muni kayak kambing, ini masih di bawah, masih terus dibully, ada berapa komen ya? 85 komen. Nah ini namanya dibully. Etika digital seperti ini nggak boleh. Nah ini yang disebut dengan cyberbullying. Termasuk cuitan para politisi. Nah ini Farhad Abbas dibully oleh dirinya sendiri. Nah apa itu cyberbullying? Jenisnya dan dampaknya seperti ini. Jadi menurut Rappler Indonesia itu cyberbullying itu ada batasannya. Dari sisi korbannya itu merasa tersakiti, dari sisi pelaku konsen pada tindakan bullyingnya, ngolok-ngolok, terus dampak bullying secara psikologis menurunkan kepercayaan diri, depresi, sampai terakhir itu bunuh diri. Nah contoh aja, ketika kalian update status terus ada komen-komen yang menurutmu negatif, kok pasti perasaanmu kan down, ya toh? Nah, ada yang ngomong kok ngono to ini. Nah, itu doan akhirnya apa kontenmu bimang mbok hapus. Nah, itu namanya itu cyberbullying. Nah, Pak ben enggak seperti apa? Gimana caranya? Ya itu tadi kita harus menyaring apa yang kita unggah. Lalu cara menindaklanjuti cyberbullying, angkat bicara dan katakan kamu tidak suka. Ya, ceritakan ke keluarga atau teman-teman bahwa kamu mendapatkan cyberbullying. Lalu bentuk cyberbullying bagaimana? Penyebaran kebencian di medsos, jadi dibagikan. Anak statusnya koncompok, iki anu, kok ngene tak sebar nih, ben oleh bullying kabeh. Nah itu nggak boleh. Lalu mengedit foto menjadi meme, nah itu bisa jadi, kecuali yang bersangkutan itu menyetujui. Kalau kalian lihat Menteri Susi Pujiastuti itu nggak apa-apa, dia jadi meme, asalkan untuk kebaikan. Nggak percaya sama delok ning kok ana tenggelamkan, nggak pakai masker tenggelamkan, nggak apa tenggelamkan. Nggak apa-apa. Kalau emang seperti itu, kalau yang bersangkutan menyetujui menjadi bystander ikut memberikan like pada postingan yang tergolong aksi bullying. Nah, terkadang memberikan like itu juga termasuk bullying. Aneh. Nah, di dunia digital itu intinya gini loh. Yang penting kita merasa nyaman, apa konten-konten yang kita masukkan itu enak dan tidak menyakiti orang lain, ya sudah aman. Soalnya kalau kita itu menyebarkan status bohong atau mungkin berita bohong atau mungkin kebencian ke orang lain itu disebut sebagai dosa jamaah, dosa jariah. Jariah, dosa jariah. Lah nyapa dosa jariah? Lah wong ngalih terus aja dosa jariah. Lah dosa jariah. Nah, itu hati-hati.
Mangkane nek status ora usah ndang disebar nih, terus ora usah gawe status, titik-titik gawe status, neng BC gawe status, mangan gawe status, pacaran gawe status, lah kanca ora duwe pacar, kan mesak nih, ngono. Oke, etika berkomunikasi dengan guru. Nah, ini yang penting. Jadi selamat daring ini alhamdulillah dari 100 siswa yang menghubungi saya, cuma 20 siswa yang beretika. Lah nggak percaya tak kau guru-gurumu. Cici, ketika menghubungi guru pas daring, perhatikan waktu, hindari waktu beristirahat dan ibadah. Nek sing menghubungi pas ulangan kae jam 10 bengi. Oleh guru wis turu ora apa-apa, lek guru urung turu ngono ora apa-apa. Guru wis turu ganggu. Nek sing ngomong anake barang, ayo. Jadi lek iso ngubungi gurune niku diperhatikan waktunya. Oke, 2, pilih bahasa yang baik dan sopan. Jadi intinya itu pilihlah bahasa yang baik dan sopan. Kayak menghubungi biasa, gunakan bahasa yang baik dan sopan. Lalu perkenalkan diri Anda. Bapak Ibu gurumu kudu operator sing ngerti nomere wong sak grida. Jadi perkenalkan nama, kelas. Maka terkadang ada yang hubungi saya langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak jawab. Lek takok bla 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 itu orang jenenge namanya jawaban pertama apa? Nama, kelas. Ndak ora roh. Apa nek barang goib koyo ngono kan genah. Salam. Jadi gunakan salam, assalamualaikum, selamat pagi dan lain sebagainya. Rendah hati, mohon maaf jika berkenan, terus dan lain sebagainya. To the point, intine nyapo. Orang glue, intine sampe ndak iso melu ki nyapo. Ora nek sinyal, enek acara, menyapa ana kuwi rasa glue berdewo ora diwaca malah. Hindari kata ganti kamu. Diganti dengan apa? Panjenengan. Ya toh? Sing apik panjenengan. Lalu kalau sudah dibalas pasti ada ucapan terima kasih. Ya aku lah sampean WA ngono mesti tak wae jempol. Kah aku jawab terima kasih kedawan. Jempol ngono wis marem. Saya sing masuk nih mau. Google Meet ndak enak ngene iki. Oke, hak dan tanggung jawab digital. Kalau di dunia digital itu kalian memiliki hak dan juga tanggung jawab. Hakmu ki opo? Hakmu itu bebas berekspresi. Makanya TikTok kan itu terserah. Boleh bebas mau model apapun boleh, tapi ya dijaga etikanya. Hak untuk memilih privasi loh. Kalau kalian mau statusmu itu hanya boleh dilihat oleh si dia, ya boleh. Di WA kan bisa diatur seperti itu. Mau tak blokir Pak, aku mau wong kae, ora apa-apa. Kan menjaga privasi. Lalu kalian juga berhak mendapatkan penghargaan. YouTube, di TikTok itu ada penghargaannya. YouTube kalian nanti akan mengenal yang namanya AdSense, TikTok itu ada endorsement, terus IG juga ada endorsement. Oke. Wong saiki cah cilik-cilik ditakoni sok gedhe dadi apa ngono, biyen dadi dokter saiki dadi YouTuber. Lah YouTuber sesasi sesak miliar, dokter mek 10 juta klenger. Nah, terus hak untuk mendapatkan akses digital. Jadi hak warga negara sekarang itu tambah. Kalau dulu itu cuma penghidupan yang layak, sekarang itu internet yang layak. Harus internet yang layak itu wajib. Karena internet bingung toh. Nah, hak untuk menunjukkan identitas diri, show off itu wajib. Jadi tunjukkan identitas dirimu. Berhak menunjukkan, arep ditunjuknya ya ora apa-apa. Nah, jadi tunjukkan. Intinya sekarang itu kalau dulu orang itu bingung mergo piye gak iso mangan, saiki bingung piye ndak oleh internetan. Wis beda. Tanggung jawab digital. Nah, tanggung jawab digitalnya gimana? Karena ketika tadi sudah dijelaskan jabar dua kayak ngono kuwi, intinya ada melaporkan adanya bullying, pornografi dan pencurian akun, itu pencurian akun. Jadi kalau ada yang bullying, ya lebih apik dilapor nih. Cara yang lapornya biasa enak. Kalau dulu harus
Mabes Polri dan sebagainya. Kalian klik report itu sudah. Nanti sama pihaknya sana diblokir. Pornografi, klik report, diblokir. Lalu pencurian akun, misalkan ini akunnya kalian blokir akunmu, aman. Nah, digital itu sekarang enak. Terus menunjukkan situs yang dapat diakses untuk kepentingan penelitian dan belajar. Contoh, kemarin kan ditunjukkan situsnya ada Google Classroom, ada Bitly, Pil Baja. Kalau bahasa Jawa kan kemarin seperti itu. Terus ada situs apapun, nah untuk belajar, ada Brandly, ada apapun, nah itu boleh. Lalu mengunduh file musik, file video, film, dan gambar secara ilegal. Nah, ini yang masih sulit. Kalau seharusnya kita itu mau unduh film, video, terus gambar, musik secara ilegal itu di mana? Kalau mau film itu ada di View, Netflix dan lain sebagainya. Kalau mau gambar itu ada di iStock dan lain sebagainya. Kalau musik ada di Spotify, terus SoundCloud. Itu. Tapi kalau sekarang tanya Mbah Google, banyak yang menyediakan gratis, entah itu bajakan atau enggak, ya enggak tahu. Sebenarnya gratis. Nah, itu yang paling sulit, memang tanggung jawab kita seperti itu. Lalu mengajarkan penggunaan teknologi digital secara cerdas. Jadi kalau ada adik-adik kalian itu enggak tahu tentang dunia digital, diajarkan. Enggak apa-apa, kita memang harus mengajarkan. Nah, ilmu kan bermanfaat ketika diajarkan. Enggak diajarkan ada bermanfaat. Ilmu bodoh karo pahala jariah. Amal jariah. Terus ada yang menjaga keamanan informasi dari hacker. Contohnya apa? Tanggung jawab kita harus bertanggung jawab dengan akun. Akun kita harus tanggung jawab. Maksudnya passwordnya. Hati-hati dengan password. Lalu tidak memasukkan identitas. Jujur. Engkau lanang aku wedok, itu aku lanang bahaya. Ya tak? Bahaya. Sama kan ngono, kok harus jomblo, aku ndak jomblo, sing ndak jomblo aku jomblo, mau ketemu rame. Nah, itu kan intinya kita harus jujur. Oke, lanjut. Nah, bisnis. Jadi kalau di dunia digital itu kok ngeri ya Pak, aslinya dunia digital ini. Enggak, tenang, aslinya enggak ngeri. Dunia digital itu sumber duit. Lalu ada yang bisnisnya, perdagangan digital. Kalau di SMK PGRI ada yang namanya bisnis daring dan pemasaran. Benar Bu Eni, udah enak Bu Eni. Terus bisnis daring dan pemasaran. Ya toh? Itu bisnisnya. Lalu kegiatannya apa aja? Itu beragam bentuk kegiatan ekonomi yang menggunakan media digital sebagai media pemasarannya. Umumnya hal ini dikenal dengan bisnis online atau e-commerce. Ini mesti ngerti. Anak sekarang ini nggak ada yang nggak tahu yang namanya e-commerce. Contoh e-commerce, thread. Nah, jawab, boleh dinyalakan mikrofonnya kalau mau. Shopee. Mana yang gunakan Shopee gak? Saya, Pak. Nah, Shopee toh. Bikin jalan apa di Damelano? Tuku tok. Kembali. Tumbas. Oh, iya Pak. Shopee sini duit tok. Tokopedia. Nah, Tokopedia ada sebenarnya toh. Gaya OVO bonus akeh kongko. Nah, nek Shopee nek cashback 30%. Nek Meso itu situs reseller. Terus ada lagi iStock. iStock itu foto. Jadi lek sampe duwe kamera HP, terus duwe HP sing apik iso ngedit, kuwi diupload nang iStock, fotomu siap diunduh itu diregani. Minimal $1. $1 15.000. Lek fotomu 15 sing ngunduh wong 10 karek kepingne. Lho olehmu piro? Satu kali unduh $1. Duit to kowe. Padahal mek foto tok. Iso moto di akun iStock iku wis dadi dhuwit. Aku dah dolanan lah. Nah, iki sing paling sering Facebook Marketplace. COD-nan, tahu gak? Ya, Pak. Iya toh. Ada di Facebook. Tahu di Facebook? Ya. Nah, gak apa-apa, barang salah ukuran di jumlah di Marketplace gak apa-apa. Itu boleh. Wong digital ya sekarang powen. Awakmu pengen omong turu kaum rebahan itu bisa penghasilannya itu jutaan.
upload ngene iki tok. Jadi intinya upload foto, terus menggunakan sosial media Tokopedia, terus ada Shopee dan lain sebagainya. Kita itu harus menggunakan kue untuk bisnis, cuma ikut tinggal belanja dong. Nanti mungkin ada Fiverr itu juga untuk image foto, terus ya Allah, oh mungkin hati-hati. Terus, nah itu Fiverr itu video YouTube-mu itu kan juga dapat loh banyaknya viewer. Nah, lanjut. Sudah finish. Belajar apa aja kalian hari ini? Ayo, stop sharing. Digital, kewarganegaraan digital, akses digital, hukum digital, Literasi. literasi digital. Terus intinya apa? Dari pelajaran ini tentang aplikasi Digital. terus menggunakan aplikasi digital. Etika. Menggunakan etika yang baik, cara menggunakan yang baik, memanfaatkan yang baik. Ya, jadi intinya hari ini kita belajar tentang bagaimana menggunakan aplikasi digital. Terus kita menggunakannya itu secara baik. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Ayo, mau bertanya kan? Pak, ulangi lagi fungsi kewarganegaraan. Warga negara anak ini kita kan tahu warga negara digital, ya toh? Fungsinya warga negara digital itu intinya mengatur kita. Kewarganegaraan di sini ya. Jadi hasilnya apa toh? Ini hasilnya penting tuh ini. Fungsinya itu gimana kita itu bisa berperilaku jujur, tanggung jawab, peduli, terus memanfaatkan informasi yang ada dengan cara yang baik dan benar dan menggunakan itu. Kalau fungsi ini kita cerdas menggunakan media digital, menambah wawasan digital, terus menciptakan kehidupan yang bermanfaat, menciptakan rasa tanggung jawab, menghindari permasalahan, hati-hati dengan digital itu benar. Jadi dari mempelajari kewarganegaraan digital itu tidak kena masalah, lalu ada yang membantu proses interaksi. Nah, adanya WA kan interaksimu terjalin, temannya membantu toh. Kamu sing ngomong ada oleh ketemu iso di anak ini Google Meet, Google Meet ya seperti ini. Sana, lalu meningkatkan persaingan dunia bisnis kayak mau menggunakan itu, terus untuk rasa tanggung jawab dan lain sebagainya. Oke. Paham? Lo menang? Paham. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Yo, ada yang mau ditanyakan lagi gak? Paham? Gak terasa loh sak jam ternyata aku ngoceh. Nah, nanti sekitar pukul 11.12, so sekarang absennya saya bagikan. Coba kalian cek di chatnya. Ada link tadi situ. Link bit.ly. Kalian cek di chat bisa nggak? Ya. Nah, itu ada link bit.ly .d timku kalau nggak salah. Nah, coba di situ linknya. Kalau ada masalah silahkan ditanyakan. Nanti saya benahi sekarang. Belum ada, Pak.
enaknya Google Meet itu kita bisa nge-share siapa yang sudah absen dan siapa yang belum. Lihat. Tanggapan masih kosong. Jadi kalau sudah ada yang masuk, ini muncul. Kalian buka linknya nggak apa-apa. Di hilang. Untuk kelas pertanian. Belum ada paginya. Dia belum ada. Ya. Share di ID-nya di Google Meet atau di grup WA. Ya, share ATPH. HP, Pak. Oh, ada APHP. Nah, ini kayak Google Meet ini bisa ditinggal yang ini. Claro kelas 11. APHP. Untuk taruh file APPH. HP, Pak. Jadi di grup bisa, tak tampilkan di sini juga ada. Coba kalian cek ya. APHP? Ya, Pak, belum. Oke. Cari mana? Ada nggak? Belum. Pak, link absennya di mana? Link absen kalian ada di chat Google Meet. Caranya lihat gimana, Pak, di chat Google Meet? Nah, kan di Google Meet kalian di bawah ada reset, ada gambar wong percakapan, gambar percakapan. Yang pesan dalam panggilan itu, Pak. Coba koyone udah ikut dah. Ya, tak kirim di grup ya. Nah, itu ada yang ketemu via channel ketemu. Coba tak kirim di grup. Nah, 5 siswa wis masuk. Dia Putri. Oh, ya tak share ya. Kelihatan ya, aku mau sing wis masuk. Iya, Pak, kelihatan. Dia Putri, Elvira, Risaka, Eka, Kesha. No, ini salah kerjaan. Ini apa opsi 1? Yes. Tambah. Oh, enaknya gini. Kalau berarti kalian bisa tahu yang sudah absen siapa, yang belum siapa. Nah, yang sudah absen karena ini sudah waktunya berakhir, silakan kalau mau meninggalkan Google Meet-nya. Yang belum absen segera di absen ya. Ya.
Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih, Pak. Makanya ternyata. Sebentar. Cek. Sembilan belas tiga. Pengabutan itu. Wis mari to iku. Entek urung siswaku. Oh, wis entek. Wis tutup. Aduh, tak sering kok dicacah sih. Bye.